Di tengah perbukitan Magelang, Jawa Tengah, berdiri salah satu keajaiban dunia, yakni Candi Borobudur. Sangat megah, hening, dan penuh teka-teki. Borobudur menyimpan kisah-kisah yang belum semuanya terungkap tentang Danau Purba, relief tersembunyi, hingga jejak spiritual yang mendalam. Borobudur, candi yang hilang dalam waktu. Dibangun sekitar tahun 750 Masehi oleh dinasti Syailendra, Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Namun yang mengejutkan, selama berabad-abad ia menghilang. Abu letusan Gunung Merapi, gempa dan tumbuhan liar membuatnya terkubur, nyaris terlupakan dalam sejarah. Baru pada tahun 1814, Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles menerima laporan tentang gunung batu misterius di desa Bumi Segoro. Dari sinilah kisah kebangkitannya dimulai. Teori Danau Purba yang mengelilingi Borobudur. Sejumlah ahli geologi meyakini bahwa dulunya Borobudur berada di tengah Danau Purba. Analisis topografi dan sedimen mendukung teori ini bahwa Lembah Kedu adalah dasar danau yang mengering. Bila teori itu benar, Borobudur seperti pulau suci di tengah lautan, menjadi simbol Gunung Meru dalam kosmologi Buddhis. Hal ini memperkuat spiritualitas struktur bahwa perjalanan ke puncak adalah perjalanan menyeberang dunia fana menuju pencerahan. Relief Karma Wibangga yang disembunyikan. Salah satu misteri paling menarik adalah relief Karma Wibangga yang tersembunyi di kaki candi. Relief ini menggambarkan hukum sebab akibat dalam kehidupan manusia, yakni keserakahan, pembunuhan, perzinahan, dan konsekuensinya. Sayangnya, relief ini ditutup dengan batu tambahan saat restorasi awal. Alasannya masih misteri. Ada yang menyebut karena terlalu vulgar, atau karena ingin mengarahkan fokus pada spiritual ke bagian atas candi. Struktur simbolik Borobudur. Borobudur tidak hanya indah, ia dibangun dengan struktur simbolik yang mencerminkan ajaran Buddha, yakni Kama Dhatu, yang artinya dunia nafsu, Rupa Dhatu, yang artinya dunia bentuk tanpa nafsu, dan Arupa Dhatu, artinya dunia tanpa bentuk. Ini bukan hanya arsitektur, tapi menggambarkan sebuah peta spiritual menuju pencerahan. Setiap tangga adalah langkah menuju keheningan dan kesadaran tertinggi. Kode budaya Jawa kuno dalam relief. Di balik kisah Buddha dalam relief, tersimpan juga potret budaya Jawa kuno, yakni cara berpakaian, struktur sosial, perdagangan dan pertanian, serta kesenian dan musik. Borobudur adalah semacam ensiklopedia batu abad ke-8. Reliefnya bukan hanya tentang keagamaan, tetapi dokumentasi tentang kehidupan masa lalu. Restorasi modern dan kontroversi. Restorasi besar dilakukan oleh UNESCO dan pemerintah Indonesia sekitar tahun 1975 hingga 1982. Banyak kontroversi muncul, termasuk apakah cara restorasi sudah sesuai bentuk asli, apakah penutupan Karma Wibangga di dasar candi adalah langkah yang tepat. Hingga kini perdebatan tentang otentisitas Borobudur masih jadi topik hangat di kalangan arkeolog dan budayawan. Fungsi spiritual masa kini. Hari ini, Borobudur bukan hanya objek wisata, ia adalah tempat ziarah, ritual Waisak, dan kontemplasi spiritual. Setiap tahun, ribuan umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk menyalakan lilin, melepas lampion udara, bermeditasi dan memperingati kelahiran, pencerahan, serta wafatnya Sang Buddha.
warisan dunia dan relevansi masa depan. Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Ia adalah lambang kejayaan Nusantara dan peradaban Asia Tenggara. Apabila kita tidak bisa merawatnya, generasi muda hanya akan mengenal Borobudur lewat tulisan, foto, video, dan media sosial saja. Borobudur bukan sekedar monumen. Ia adalah warisan jiwa dan cerminan nilai luhur yang perlu terus dikenalkan dan dijaga. Borobudur masih menyimpan misteri. Mungkin masih banyak rahasia yang belum ia bisikkan kepada kita sampai dengan kita siap untuk mendengarkannya. Terima kasih. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.